Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin wa tabiat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Ferli Septi Irwansyah MSI yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ayla Tipanusidik dengan NIM 121208007 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis integrasi keislaman pada materi kimia pangan, sumber, manfaat, dan keterpahamannya. Di mana outline-nya itu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang dimana sumber rujukannya itu dari jurnal Tadris Kimia yang ditulis oleh Gosiatul Hasanah, Siti Suryaningsih, dan Dila Pairusi. Kita langsung aja membahas materinya. Ya, outline pertama itu ada pendahuluan, dimana pendahuluan itu pembahasan mengenai dikotomi antara Al-Quran dan sains. Nah, Al-Quran dan sains ini terus diperbincangkan gitu. Beberapa cendekiawan menyatakan melalui ayat-ayat dalam Al-Quran dapat dilihat adanya hubungan erat antara sains dan Islam. Integrasi keislaman sendiri telah diterapkan pada sistem pendidikan di beberapa negara seperti di Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir, dan Yaman. Nah, di Indonesia sendiri itu udah ada di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, di mana gitu untuk pengambilan langkah menjadikan integrasi keislaman itu berguna gitu untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Lalu, kimia pangan sebagai salah satu cabang ilmu kimia yang membahas suatu perubahan yang terjadi pada makanan, yang dimana perubahan itu melalui produksi, pengolahan, penyimpanan, dan memasak. Tidak hanya membahas elusidasi, komposisi, bahkan baku dan produk akhir. Nah, integrasi keislaman yang dimaksud pada penelitian ini itu adalah upaya untuk menyatukan wahyu gitu dan temuan pikiran manusia dengan tidak mengesampingkan Tuhan, atau sering kita sebut sekuler dan tidak mengisolasi manusia. Jadi intinya tidak duniawi gitu. Tidak hubu dunia gitu. Nah, Islam juga mewajibkan umat muslim gitu untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, maka dari itu ilmu kimia pangan ini gitu menjelaskan bahwa makanan yang baik adalah makanan yang mengandung nutrisi, bergizi, dan baik untuk kesehatan. Lalu selanjutnya outline yang kedua itu metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode research and development dengan model 4-step teaching material development, yang dimana metode ini ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi ini merupakan kajian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan materi yang akan dianalisis seperti studi sumber bahan ajar dan lainnya. Nah, tahap kedua yaitu strukturisasi, di mana tahap strukturisasi ini merupakan tahap menstruktur materi tahap seleksi secara didaktis agar materi dapat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, tahap karakterisasi. Nah, tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakter konsep menggunakan penulisan ide pokok. Dan tahap terakhir yaitu tahap reduksi.
Nah, tahap reduksi ini dapat dilakukan jika konsep yang dianalisisnya ini memiliki kategori sulit berdasarkan hasil karakterisasi. Nah, ini outline yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana dilakukan pengembangan indikator berdasarkan capaian pembelajaran kimia pangan yang telah ada, yang difokuskan pada aspek sumber dan manfaat bahan pangan, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan referensi dari buku-buku dan tafsir-tafsir, yang diantara buku-bukunya itu ada Kimia Pangan, Komponen Makro, Kimia Pangan edisi 1, dan Kimia Pangan dan Gizi, yang dimana tafsir-tafsirnya itu menggunakan tafsir ilmi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Misbah, dan kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, integrasi keislaman pada tiap-tiap komponen ini dilakukan dengan menghubungkan dengan ayat kauliyah atau Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu kumpulan materi-materi itu yang telah dianalisis tersebut dan diintegrasikan dengan keislaman kemudian dipalidasi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tabel ini tabel sudah valid gitu, yang sudah dianalisis integrasi keislamannya dan kimia pangannya gitu. Ini untuk karbohidrat, teman-teman bisa lihat ya. Lalu ada protein, dan yang terakhir ada lipid. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap strukturisasi, yang hasilnya itu adalah struktur makro. Nah, teman-teman bisa lihat ini struktur makronya, yang meliputi karbohidrat, protein, dan lipidnya. Nah, masing-masing memuat dua bagian, yaitu sumber bahan pangan serta manfaatnya, yang telah teman-teman lihat tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap karakterisasi. Nah, tahap karakterisasi ini dihasilkan persentase tingkat kesulitan dan keterpahaman teks gitu. Teks konsep yang telah diintegrasikan, yang dengan cara gitu memberikan soal teks rumpang dari teks yang telah diintegrasikan. Nah, selanjutnya mengisi kriteria tingkat kesulitan teks dan menuliskan ide pokok dari tiap-tiap teks konsep untuk mengetahui tingkat keterpahaman teks konsep. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasannya ini hasil dari tes mahasiswa, di mana mereka menyatakan tes ini mudah gitu. Yang selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, tahap reduksi, di mana tahap reduksi ini tidak dilakukan karena seluruh konsep hasil analisis integrasi keislaman mendapatkan kriteria mudah dan tingkat keterpahaman yang tinggi dengan rata-rata 90%. Maka hal ini gitu menunjukkan bahwa konsep yang diintegrasikan dengan keislaman dapat dengan mudah dipahami. Dan outline yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu didapatkan respon dari validator bahwa setiap konsep yang telah diintegrasikan sudah sesuai dengan konten keislaman, baik dari segi isi materi maupun ayat dan hadis yang digunakan. Materi kimia dapat diintegrasikan dengan konten keislaman sesuai dengan visi universitas. Nah, sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran sains khususnya kimia yang terintegrasi keislaman. Yang terakhir, berdasarkan uji karakterisasi didapatkan hasil rata-rata 90%. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang telah diintegrasikan memiliki kriteria mudah dengan tingkat keterpahaman yang tinggi dan layak untuk disampaikan atau dibaca. Nah, mungkin sekian ya teman-teman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.